Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya selaku Ketua Kelompok 2 Hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang berjudul Anggaran Pendapatan Belanja Negara Melalui Pajak untuk Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang. Sebelum masuk ke materi, inilah perkenalan kelompok kami. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. Kementerian Keuangan keseluruhan APBN Pendapatan dan Belanja Negara rupiah saja. dan negara akan mencapai 2.802,3 triliun rupiah. Sejarah singkat pengadaan barang dan jasa. Hubungan hukum antara para pihak didasarkan atas asas kepercayaan dan kebiasaan masyarakat tanpa adanya hukum tertulis. Seiring masuknya pengaruh hukum Belanda, lahirlah peraturan tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa yang kita sebut KUH Perdata yang mengatur jual beli dan perjanjian jasa. Sehingga segala aktivitas transaksi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perkembangan modern, hukum barang dan jasa tidak hanya mencakup hubungan antar individu, tetapi juga melibatkan negara sebagai pelaku ekonomi. Negara mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran publik dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, perkembangan hukum barang dan jasa mencerminkan transformasi dari sistem adat menuju sistem hukum yang lebih modern, yang menjamin kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Menurut Subagio 2015, menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah ada sejak masa kolonial, terutama dalam proyek pembangunan infrastruktur pemerintahan Hindia Belanda. Namun, sistemnya belum transparan dan lebih bersifat penunjukan langsung. Sedangkan menurut Monzat et al. 2015, menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya e-procurement untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan. APBN, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana pengeluaran keuangan dari pemerintah dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Akuntabilitas APBN berarti kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara secara terbuka, jujur, dan sesuai hukum kepada rakyat melalui DPR dan lembaga pemeriksa seperti BPK. Tujuannya adalah agar setiap rupiah dari APBN ini digunakan secara efisien, efektif, dan transparan sehingga kesejahteraan masyarakat ini dapat terjadi. Yang pertama adalah transparansi. Pemerintah wajib untuk memberikan informasi secara terbuka dan tegas kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut andil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Dan juga masyarakat dapat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah. Kedua adalah efektivitas dan efisiensi. Setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara harus memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal, menerapkan prinsip value for money demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum. Seluruh kegiatan APBN yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Peraturan Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Pembendaharaan Negara untuk menjamin legalitas dan integritas penggunaan anggaran. Alur APBN. Yang pertama adalah perencanaan. Pemerintah menyusun RKP berdasarkan RPJM, menghimpun usulan anggaran dari beberapa lembaga, kemudian menyampaikan RAPBN ini ke DPR, paling lambat yaitu pertengahan Agustus. Yang kedua adalah pembahasan dan penetapan. Pemerintah dan DPR ini membahas RAPBN hingga disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Ketiga adalah pelaksanaan. APBN dijalankan oleh Kementerian Keuangan secara efisien, transparan, dan juga akuntabel. Yang keempat dan terakhir, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pemerintah menyusun LKPP yang diaudit BPK dan disahkan DPR menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang wajib diserahkan oleh masyarakat kepada negara tanpa adanya timbal balik yang langsung dapat ditujukan.
Pajak juga berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah dan alat pengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Alur pajak dalam APBN. Alur pajak dalam APBN dimulai dari wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sesuai jenis dan ketentuan yang berlaku. Setoran pajak ini dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak dan masuk ke kas negara sebagai salah satu pendapatan negara. Selain itu, pendapatan dari pajak tersebut menjadi bagian penting dalam APBN yang digunakan untuk pembiayaan program belanja pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Pendapatan dari pajak merupakan sumber utama pendapatan dengan kontribusi sekitar 70%. Jenis pajak yang dominan menyumbang pendapatan APBN antara lain yang pertama, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, cukai, dan pajak lainnya. Pendapatan APBN dari pajak di masa yang akan datang diperkirakan akan terus menjadi kontributor utama, didukung oleh kebijakan reformasi perpajakan dan upaya perluasan basis pajak. Adapun faktor penentu pendapatan pajak dalam jangka panjang, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang kuat akan menghasilkan basis pajak yang lebih besar baik dari pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. 2. Kebijakan perpajakan. Reformasi perpajakan, harmonisasi kebijakan internasional dan insentif pajak yang terarah akan mempengaruhi realisasi penerimaan. Yang ketiga, perluasan basis pajak. Upaya memperluas jumlah pembayar pajak akan meningkatkan total penerimaan. Yang terakhir, kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan akan berkontribusi pada pencapaian target pajak. Keterkaitan antara barang dan jasa dengan rencana pembangunan jangka panjang. Barang dan jasa dalam konteks ini merujuk pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan bagian integral dari implementasi rencana pembangunan jangka panjang nasional. Keterkaitannya terletak pada bagaimana barang dan jasa berfungsi sebagai mekanisme operasional untuk merealisasikan target rencana pembangunan jangka panjang melalui pengadaan infrastruktur, layanan publik, dan proyek-proyek pembangunan. Ada 3 poin mengenai rencana pembangunan jangka panjang. Yang pertama, arah rencana pembangunan jangka panjang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 menetapkan arah rencana pembangunan jangka panjang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Arah utamanya meliputi pembangunan manusia dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, konservasi alam dan ketahanan bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Kedua, peran rencana pembangunan jangka panjang. Ada 4 peran rencana pembangunan jangka panjang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman strategis, yaitu menyediakan kerangka acuan untuk semua kebijakan pembangunan termasuk rencana pembangunan jangka menengah dan program tahunan. Yang kedua, sebagai koordinasi antar stakeholder, yaitu menyelaraskan visi misi pemerintah pusat, daerah, dan swasta untuk menghindari adanya tumpang tindih. Yang ketiga, sebagai evaluasi dan adaptasi, yaitu memungkinkan penyelesaian terhadap perkembangan global seperti pandemi atau krisis ekonomi sambil menjaga konsistensi jangka panjang. Dan yang terakhir, sebagai pendorong inovasi, yaitu mendorong investasi dan teknologi untuk mencapai tujuan nasional. Sektor dalam rencana pembangunan jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, rencana pembangunan jangka panjang mencakup berbagai sektor yang saling terkait, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sektor ekonomi meliputi industri, perdagangan, pertanian, dan energi untuk pertumbuhan inklusif. Sektor sosial meliputi pendidikan, kesehatan, dan budaya untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, sektor lingkungan meliputi konservasi sumber daya alam, pengelolaan hutan, dan mitigasi perubahan iklim. Keempat, infrastruktur meliputi transportasi, telekomunikasi, dan utilitas publik untuk mendukung konektivitas. Kelima, sektor keamanan dan pertahanan meliputi penguatan stabilitas nasional dan diplomasi internasional. Dan terakhir, sektor teknologi dan inovasi meliputi pengembangan digital dan riset untuk daya saing di masa depan. Berikut ada beberapa landasan hukum mengenai APBN dan pajak. Yang pertama,
Landasan Hukum Nomor 16 Tahun 2018. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya. Kedua yaitu Landasan Hukum Nomor 12 Tahun 2021. Yang pertama, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta. Prinsip-prinsip Nomor 16 Tahun 2018, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, akuntabel. Prinsip-prinsip Nomor 12 Tahun 2021, pengutamaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan koperasi. Sistem pengadaan yang transparan melalui e-procurement, pengadaan berkelanjutan. Adapun tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pengadaan barang dan jasa yaitu tindak pidana korupsi, kurangnya koordinasi antar aparat, sangat kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni. Solusinya kita bisa melakukan pengawasan untuk memperketat penjagaan untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian kita bisa melakukan koordinasi antar aparat agar tidak terjadi tumpang tindih antar kebijakan dan penindakan. Anggaran pembangunan belanja negara bersumber dari pihak memiliki peran sangat krusial dalam menunjang rencana pembangunan jangka panjang Indonesia. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh program pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program sosial dan gaji aparatur negara.